Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Di pagi ini, saudara-saudara, saya akan menyampaikan satu materi. Dulu pernah saya sampaikan, tetapi karena di awal-awal itu rekamannya mati. Jadi, saya mesti ulang, agar supaya semua orang di seluruh muka bumi ini bisa mengerti. Nah, pagi ini saya akan memberikan satu tema, yaitu afirmasi. Afirmasi ini yang akan menghancurkan mental block kita. Nah, oleh karena itulah, kalau kita perhatikan bagaimana bangsa Israel tidak pernah bisa sampai ke Kanaan sebelum mereka mengubah pola hidup mereka, karena akibat munculnya mental block yang ada di pikiran mereka. Sehingga pikiran bangsa Israel itu hanya pikiran yang mundur ke belakang. Saudara bisa melihat di dalam kitab Bamidbar atau kitab Bilangan pasal 11 ayat 4-6, saya akan bacakan untuk saudara, demikianlah bunyinya. Dan para penghasut yang ada di tengah-tengah mereka didorong hawa nafsu rakus, dan Bani Israel juga berbalik dan menangis serta berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Kami ingat akan ikan yang kami makan di Mesir dengan cuma-cuma, dan mentimun dan semangka, juga bawang prei dan bawang merah serta bawang putih. Tetapi sekarang selera kami kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana yang nampak. Ucapan Bani Israel ini sebetulnya adalah merupakan pengaruh atau dipengaruhi dari bangsa-bangsa lain yang ikut keluar dari Mitsraim atau Mesir. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ucapan-ucapannya yang saya perhatikan itu selalu negatif. Tidak ada yang membawa untuk mengangkat mereka masuk kepada sebuah level yang lebih tinggi. Nah, inilah yang akan menghancurkan mental block. Oleh karena itu, saudara, pagi hari ini saya ingin agar saudara sekalian bisa menggunakan afirmasi untuk menghancurkan mental block yang ada di pikiran kita. Nah, saudara, seperti saudara ketahui bahwa kita ini hidup di dalam dunia energi. Yang dimaksud energi di sini adalah bukan energi pemancar, ada energi medan elektromagnet dan energi apa saja. Memang kalau saya berkata energi, saudara yang hanya mengandalkan penglihatan mata, saudara akan berkata, Pak Lukas ini ngawur. Aku nggak lihat apa-apa kok. Betul, saudara itu betul. Kenapa? Karena saudara melihatnya dengan mata, sehingga saudara nggak tahu mana energinya, nggak ada kok di sini. Tapi kalau saudara menggunakan alat frekuensi meter, maka saudara akan tahu bahwa di tempat kita itu banyak sekali energi-energi yang berseliweran. Apakah itu energi pemancar? Apakah itu energi sutet? Saudara tahu sutet? Ya, listrik tegangan tinggi. Itu berbahaya loh, saudara-saudara. Dan itu bisa diukur dengan alat. Jadi sekalipun tidak nampak, bukan berarti tidak ada. Sekali lagi, sekalipun tidak nampak, bukan berarti tidak ada. Hanya kita yang tidak ngerti. Nah, sekarang saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang energi, ini adalah energi yang bisa menghantam fisik kita. Tetapi ada satu energi yang akan menghantam seluruh kehidupan sendi-sendi kita, yang akan menghancurkan hidup kita, yaitu energi spiritual. Spiritual itu juga ada energi, tetapi orang juga tidak tahu. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, energi ini sebetulnya banyak dikenal oleh semua agama. Cuma hanya namanya saja yang berbeda-beda.
Kalau di India, dia diberi nama Prana. Di Cina, diberi nama Qi. Di Jepang, diberi nama Qi. Tapi dalam dunia ilmu bela diri, diberi nama tenaga dalam. Apakah itu kelihatan? Nggak kelihatan. Tetapi bukan berarti tidak ada. Nah, jika saudara bisa menselaraskan energi alam semesta dengan diri kita sendiri, maka saya katakan hidupmu akan penuh mujizat. Sekali lagi, jika saudara bisa menselaraskan antara energi alam semesta ciptaan Tuhan ini, saudara-saudara, itu adalah sebuah sistemik yang tidak bisa diubah dengan kekuatan manusia dan sehebat apapun. Itu adalah sebuah sistemik yang Tuhan itu akan bekerja melalui sistemiknya. Tuhan itu bukan asal ngawur semau-maunya sendiri, tapi dia bekerja atas dasar apa yang dia ciptakan. Nah, alam semesta yang penuh dengan energi supranatural itu bisa diselaraskan dengan hidup kita. Atau bahasa kerennya itu di attunement. Diselaraskan antara kita dengan alam semesta. Baru kita bisa menikmati apa yang alam semesta ada. Saya ambil contoh. Saudara tidak bisa melihat gambar apapun sekarang. Tetapi kalau saya tempatkan sebuah pesawat televisi, saya salurkan ke parabola misalnya, maka saudara akan bisa menikmati gambar apa yang ada, peristiwa-peristiwa apa yang terjadi di seluruh dunia. Tapi tanpa alat itu nggak bisa. Alat itu pun bisa menangkap karena dia punya attunement dengan frekuensi yang sama. Paham Bapak Ibu? Nah, begitu juga jika kita bisa menselaraskan dengan energi alam semesta yang Tuhan ciptakan, kadang ada dua kekuatan besar, ya, kekuatan yang menghancurkan dan kekuatan yang memberi kehidupan kita penuh dengan mujizat. Kalau saudara nge-tune atau menselaraskan ke pola yang penuh mujizat, ya hidupmu penuh mujizat. Tapi kalau tidak, ya sudah, saudara akan menjadi orang percaya yang standar. Oke, sekarang kita kembali lagi ke masalah afirmasi, saudara-saudara. Nah, afirmasi ini adalah salah satu contoh untuk mengubah kehidupan menjadi seperti apa yang kita ucapkan. Perhatikan, ya, afirmasi adalah salah satu contoh untuk mengubah kehidupan menjadi seperti apa yang kita ucapkan. Karena apa? Ucapan itu adalah mencipta. Amin. Tuhan menciptakan alam jagat raya ini ngomong dulu, saudara-saudara. Jadilah terang. Nah, terangnya jadi. Jadilah burung-burung di udara. Burung-burungnya jadi. Tapi beda dengan manusia umum, saudara-saudara. Faktanya mana? Nggak ada faktanya, nggak usah ngomong gitu loh. Padahal fakta akan tercipta ketika kita berani ngomong. Paham, saudara? Jadi dibalik oleh dunia ini. Nah, oleh karena itu, ada satu pesan yang saya bisa sampaikan berkenaan dengan afirmasi adalah hati-hati dengan ucapanmu. Ya. Sekarang pertanyaannya, Pak, bagaimana kalau saya sudah terbiasa mengucapkan hal-hal yang buruk? Loh, hal yang buruk itu tidak selalu nampak buruk loh. Tapi sesuatu yang nampaknya sopan itu juga bisa buruk, saudara-saudara. Nah, saya ambil contoh misalnya, saudara-saudara ya. Kalau ada orang yang suka merendah, orang merendah itu baik, saudara-saudara. Tetapi kalau merendahnya itu merusak alam roh, tanggung sendiri. Contoh misalnya, saudara, kan saya suka mendengar ya, ada orang yang menasehati anaknya begini. Nah,
kita ini orang kampung, kita hidup di kampung, jadi nggak usahlah kita neko-neko, kita terima saja apa adanya. Ya, memang nasib kita sudah seperti ini, ya sudahlah, terima saja. Nasihat ini baik enggak, saudara-saudara? Baik. Tetapi itu merusak alam roh. Dan jangan heran kalau orang yang seperti ini akan sulit untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka. Kita tidak perlu munafik bahwa hidup kita itu butuh duit, saudara-saudara. Amin. Lalu sekarang bagaimana kalau sudah terlanjur kita ngomong yang salah? Ya gampang, cabut ucapannya. Sama seperti Iyop. Waktu Iyop atau Ayub itu mengalami kehidupan yang berantakan kacau balau, Iyop ngomongnya juga ikut-ikutan ngaco. Tapi pada pasal 42 kitab Iyop, dia berkata, hanya dari kata orang saja aku mengenal engkau, tetapi sekarang mataku melihat sendiri, dengan ini aku mencabut semua ucapan kata-kataku. Nah, kata-kata yang lama itu di alam supranatural itu batal, saudara-saudara. Dan akibatnya, Iyop mendapatkan mujizat 2 kali lipat dari sebelumnya. Coba saudara hitung itu, berkatnya Iyop, 2 kali lipat. Bahkan anaknya saja itu bisa mendapat 10 anak lagi. Yang jauh lebih baik dari anak-anak yang lama, yang mati, yang tukang pesta. Ya, nah oleh karena itu saudara-saudara, saya selalu memberitahu kepada saudara, harus ingat kata kunci. Masih ingat kan? Kata kunci kita itu adalah alam roh itu cerdas dan tunduk pada ucapan kita. Amin. Saudara mesti tahu itu, tidak boleh lupa. Nah, saudara-saudara, bagaimana cara kita menasehati anak? Dengan cara yang salah akan menghasilkan mental block yang kelak anak tidak mampu mengucapkan afirmasi. Ini mesti hati-hati, saudara-saudara. Makanya ada yang menasehati dengan keras, tapi ada yang menasehati dengan lembut, tapi salah. Seperti yang tadi saya katakan. Nah, kita hidup di kampung, nggak usah neko-neko. Jadi jangan pernah berpikir kita akan punya mobil, punya rumah, nggak usah. Loh, saudara-saudara yang terkasih. Emang jadi orang kaya itu neko-neko? Menurut saudara neko-neko enggak? Halo? Tidak. Apakah menjadi orang kaya itu dosa? Tidak. Yesua sendiri sudah mengatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Segala kelimpahan. Nah, kalau segala kelimpahan itu boleh nggak kita kelimpahan harta? Boleh, saudara-saudara, nggak salah. Ya. Dan orang kelimpahan harta itu juga tidak berdosa, tidak melawan Tuhan. Nah, kalau saudara yang katakanlah tidak sependapat dan berpikir bahwa kalau kita ingin kaya, itu enggak rohani. Ya, saya akan katakan, Anda kaya atau tidak? Ya, kalau Anda kaya, ayo buktikan ucapanmu sendiri. Jual semua hartamu. Bagikan pada orang miskin. Kan Yesus ngomong begitu. Ayo, mau? Nah, jadi jangan sampai menafsirkan ayat dengan cara yang salah gitu. Jadi kalau saya, saudara-saudara, menanggapi misalnya ada orang yang ngomong kaya itu dosa, kaya itu salah, kaya itu melanggar firman, saya hanya akan melihat ada 2 tipe orang yang sebetulnya itu termasuk kategori munafik. Kenapa munafik? Yang pertama, jika dia miskin, itu berarti pasti iri hati
dan menutupi ketidakmampuannya. Betul nggak, saudara-saudara? Karena dia tidak terbiasa mengucapkan kata-kata afirmasi, sehingga dia nggak suka kalau melihat orang kaya. Padahal dia juga pingin kaya gitu loh. Nah, bingung kan? Di sisi lain dia pingin kaya, tapi di sisi lain dia nggak suka dengan orang kaya. Coba bagaimana itu, saudara-saudara? Jadi hanya iri. Itu kategori pertama. Dan kategori yang kedua, jika dia kaya, saya jamin orang itu tidak akan berani apabila saya menantangnya. Yaitu apa? Jual hartamu dan berikan pada orang miskin. Iya toh? Ayo, katanya kaya itu salah. Kalau memang dia kaya, jual hartamu, berikan pada orang miskin. Kan sesuai firman Tuhan kan? Ayo kita miskin bareng. Mau? Pasti tidak, saudara-saudara. Nah, ini kan kita harus paham. Sekarang, saudara-saudara, misalnya nih, kalau saya pingin kaya raya dan punya kehilat terbesar di Indonesia, dosanya di mana? Halo? Nggak ada dosanya. Bukankah dengan kita memiliki kehilat yang besar, berarti akan ada ribuan orang yang akan dikirim Tuhan untuk diselamatkan. Nah, berarti nggak dosa kan? Nah, itu dia. Kemudian, dengan kita memiliki kekayaan, bisa nggak kita berbagi kekayaan dengan orang lain? Bisa. Apakah itu dosa? Tidak. Berarti kaya dosa nggak? Tidak. Nah, ini saya akan luruskan mindset saudara, ya, agar supaya mindset kita ini benar. Nah, saudara-saudara, kalau ada orang yang ngomong seperti itu terhadap kita, saya memberi pesan ya kepada orang itu agar orang yang katakanlah nggak suka gitu ya. Saya hanya mengatakan ya sebetulnya orang tersebut itu hanya punya pilihan yang berbeda. Kita nggak perlu sakit hati kalau ada orang yang nyinyirin kita, nggak perlu sakit hati, saudara. Karena dia memang punya pilihan yang berbeda. Ngapain kita mesti marah? Karena kalau kita marah berarti alam supranatural kita akan rusak. Level kita jadi sama, turun, saudara. Apalagi kalau sudah tidak ada sejahtera, wah itu tanda bahwa energi kita sudah ketarik dia. Nah, sekarang kita kembali ke afirmasi, saudara. Afirmasi ini adalah ucapan yang dapat menerobos dunia alam supranatural untuk menghancurkan mental blok seseorang. Jika ucapan ini sering diucapkan, maka akan terjadi. Saudara perhatikan, ini beton ceritanya, saudara. Tapi dia bisa kalah dengan kaca. Kita melihat sebuah contoh saja, bahwa hidup di dunia ini, itu dunia yang penuh energi. Kalau nggak percaya nanti saudara buktikan di rumah ya, bisa dibuktikan secara ilmiah. Saudara ambil ember yang lebar, kasih air, kemudian tangan saudara tempelkan di air itu. Ditempelkan, begitu setelah nempel, saudara diamkan, jangan saudara bergerak. Nanti air itu akan muncul gelombang, gitu, saudara. Itu tanda bahwa tangan kita itu memancarkan energi. Makanya orang-orang di luar sana ada yang mengenal dengan energi prana. Apapun istilah dari luar mereka, itu ciptaan Tuhan, saudara. Amin. Nah, contoh yang lain, batu, kalau ditetesi air terus, ditetesi terus, bolong nggak batunya? Bolong lama-lama. Nah, begitu juga kalau kita sering mengucapkan afirmasi-afirmasi yang dahsyat, maka apa yang kita ucapkan itu pasti terjadi, saudara. Nah, tetapi ada syaratnya. Ucapan afirmasi itu tidak boleh menggunakan kata negatif. Seperti tidak, bukan, semoga, mudah-mudahan, saya berharap,
kata-kata ini tidak bisa diterima di alam supranatural. Jadi kalau saudara berani mengatakan afirmasi, tetapi ada kata-kata itu, saya jamin engkau akan gagal. Saya pernah berbincang-bincang dengan seseorang, saya coba untuk mengucapkan afirmasi. Tetapi sayang sekali, afirmasi yang dia ucapkan itu menggunakan kata ini, saudara. Mesti ada kata ini yang menyusup. Nah itu nggak jadi, saudara-saudara. Kenapa? Itu mental block. Orang berpikir mundur. Saya ambil contoh misalnya bangsa Israel. Kenapa sih kok bangsa Israel itu tidak kunjung sampai di Kanaan? Padahal Tuhan sendiri loh, Bapak Yahweh sendiri yang berkata kamu keluar dari Mesir. Maka aku akan memberikan kepadamu suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Itu janjinya Bapak Yahweh loh. Dan itu jelas kalau Bapak Yahweh yang berjanji, pasti terjadi Bapak Ibu. Tetapi kenapa kok bangsa Israel enggak nyampe-nyampe, muter-muter terus, saudara-saudara. Dan itu tidak tanggung-tanggung 40 tahun. Mungkin saya menyebut dengan istilah setengah generasi. Bayangin aja, orang yang lahir di padang gurun, sampai umur 40 tahun dia hanya berpikir, kok kita ini rumahnya di padang gurun. Padahal itu kesalahan dari orang tua mereka semua. Kenapa? Karena ada ucapan-ucapan negatif. Dan khususnya mereka itu dihasut oleh orang yang datangnya dari luar. Saya akan ajak saudara untuk membaca kembali ayat ini. Baru saya akan terangkan. Di dalam kitab Bamidbar pasal 11 ayat 4 sampai ayat 6. Saya akan bacakan begini. Perhatikan baik-baik saudara. Dan para penghasut yang ada di tengah-tengah mereka didorong hawa nafsu rakus, dan Bani Israel juga berbalik dan menangis serta berkata, perhatikan ini ya, ucapannya bangsa Israel. Kalau Tuhan mah gak peduli dengan para bangsa-bangsa lain. Kenapa? Karena tujuan Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar supaya mereka nyaman, bisa beribadah, bisa menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Tapi penghasut inilah pengacaunya, saudara. Perhatikan kata-kata bangsa Israel. Siapakah yang akan memberi kami makan daging? Kami ingat akan ikan yang kami makan di Mesir dengan cuma-cuma. Akan mentimun dan semangka, juga bawang prei dan bawang merah, serta bawang putih. Tetapi sekarang selera kami kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana yang nampak. Bagaimana mereka bisa masuk ke Kanaan sementara ucapan mereka itu mundur terus, saudara? Yang mereka pikirkan adalah, siapa yang akan memberi kami makan daging? Kami ingat akan ikan yang kami makan di Mesir dengan cuma-cuma. Pikirannya mundur. Lagian kan juga ini idenya para penghasut, saudara. Emangnya dia di sana bisa makan ikan? Tidak. Kalau zaman Yusuf betul. Tapi ini kan yang diucapkan zamannya Mose. Dan mereka tidak makan ikan, tidak makan bawang prei. Yang makan itu kan para penghasut bangsa-bangsa lain. Dan memang bangsa lain tidak ada konflik dengan Mesir. Sementara bangsa Israel sendiri pada masa itu menjadi budak. Mana ada mereka makan bawang prei, makan ikan. Itu kan sebetulnya pikiran-pikiran yang mundur, yang membuat mereka tidak bisa mendapatkan apa-apa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin sekali saudara bisa melakukan terobosan seperti gambar ini, saudara. Kita lanjut, saudara. Gunakan afirmasi bila perlu dengan gambar.
nggak cuma ngomong tapi dengan gambar. Karena setiap orang yang mau pergi ke suatu negara pasti pernah melihat gambar-gambar atau video dari negara itu dan berani mengucapkannya. Sekali lagi, saya bisa mendapatkan sebuah fakta ini karena saya melihat gambar dan saya berani ngomong. Ya, ini saya ada di Belanda, ini ada di Jerman, ini ada di Spanyol, ini ada Swiss. Dan itu saya mengucapkan bahwa saya pasti bisa sampai ke situ. Dan faktanya bisa. Ini ucapan afirmasi, saudara-saudara. Tapi kalau kita sendiri tidak berani mengucapkan afirmasi, bagaimana kita bisa memiliki hasil yang sangat dahsyat? Kemudian, syarat untuk mengucapkan afirmasi adalah ucapkan dengan tenang dan penuh perasaan dan keyakinan yang luar biasa. Tidak boleh sampai ada pertentangan antara hati dan pikiran. Saudara masih ingat kitab Mislei atau kitab Amsal yang saya bagikan kepada saudara berkata apa? For as he think in his heart, so is he. Apa yang kamu pikirkan di dalam hati, itulah dia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kita perlu berhati-hati di dalam kita berucap. Orang di luar sana saja berani ngomong, mulutmu harimaumu. Sekarang, tanganmu harimaumu. Bisa ya? Nah, yang berikutnya saudara-saudara, di dalam kita mengucapkan afirmasi supaya bisa tembus ke dunia alam supranatural, itu ada 3 hal yang penting atau 3 saat di mana afirmasi itu bisa diucapkan. Ya, ketika saudara mengucapkan, saudara bayangkan saat posisi otak Anda ada pada gelombang theta dan atau saat alam roh terbuka. Jadi ketika saudara ingin punya rumah, saudara katakan, saya percaya saya sudah punya rumah, saya bersyukur. Tapi nggak cuma ngomong, tapi membayangkan, saudara-saudara. Nah itu ada di posisi 3 ini. Ini penting, saudara-saudara. Yang pertama yaitu saat hampir tertidur. Itu otak kita ada di gelombang theta. Kemudian yang kedua, saat anak sedang tidur pulas, bangunkan dan suntikkan afirmasi. Ini ada sebuah penyelidikan, saudara-saudara. Seorang anak autis. Anak autis ini, dia disuntikkan kata-kata afirmasi, sehingga anak itu bisa normal kembali. Pada saat dia sedang tidur, dia bangunin. Nah, anak-anak bangun, nak. Begitu bangun, itu gelombang theta itu, saudara-saudara. Langsung orang tuanya menyuntikkan kata-kata, nak, kamu adalah anakku yang cerdas, kamu adalah anakku yang pintar, kamu anakku yang berhasil, kaya raya. Anak itu sembuh, saudara-saudara. Walaupun tidak seketika itu, tapi afirmasi itu menembus dunia alam supranatural. Dan yang ketiga, saat kita dilecehkan, saat kita dihina, saat kita dicaci maki, saat kita marah besar, saat kita ketakutan dan was-was, ini alam roh kita terbuka lebar, saudara-saudara. Jadi ketika kita berada dalam posisi seperti ini, hati-hati saudara ngomong. Karena ucapan saudara dalam posisi ini, itu bisa jadi aku bunuh kamu. Nah, coba lihat saja. Cepat atau lambat pasti akan bisa membunuh. Tapi ketika saudara dalam posisi seperti ini, ya, saudara mengucapkan kata-kata yang dahsyat untuk diri sendiri, maka yang dahsyat itu terjadi dalam hidup saudara. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ya, kita lanjut yang berikutnya. Nah, posisi orang-orang yang perlu melakukan afirmasi.
Posisinya bagaimana? Tentu orang yang berharap memiliki idealisme. Saya ambil contoh misalnya, ingin menurunkan berat badan. Dulunya waktu menikah, wah badannya langsing kayak gitar Spanyol, saudara-saudara. Tapi begitu sudah menikah, 5 tahun, 10 tahun, sudah bukan gitar Spanyol lagi, tapi gitar bass. Udah kayak potolan drum gitu. Ya. Nah ini cara menurunkan badan bagaimana? Ucapkan afirmasi pada saat 3 posisi tadi. Ya. Kemudian ketika saudara mudah tersinggung, saudara perlu mengucapkan afirmasi. Cuman saudara harus menyusun kata-kata yang benar. Salah saudara menyusun, hasilnya pun salah. Ingat, kita hidup dalam dunia sistemik dan hidup dalam dunia energi. Sekalipun tidak nampak oleh mata, tapi itu bisa terjadi dalam hidup kita. Saudara ingin kaya, itu juga perlu melakukan afirmasi. Saudara menghadapi masalah-masalah yang berat. Masalah berat itu macam-macam, masalah studi, ya, masalah karier, masalah penyakit, macam-macam ini. Kemudian pingin punya visi dan impian apa saja. Sekali lagi, apa saja, bebas, saudara, nggak dibatasi. Ya, saya nyontoh Yesua. Yesua berkata dalam Markus 11 ayat 24, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Di situ ada kata apa saja. Ya, kemudian sakit yang berlangsung lama. Nah, ini juga bisa menggunakan afirmasi. Dengan menggunakan afirmasi, ucapan kita itu mencipta. Orang lumpuh ketika dia tidak mendengar afirmasi, nggak bisa bangkit, saudara-saudara. Dan itu perlu diafirmasikan oleh diri sendiri maupun orang lain. Coba lihat ketika Yesua ketemu orang yang lumpuh. Yesua berkata apa? Bangkit, berjalan. Itu afirmasi. Kata-kata yang memiliki power, kata-kata yang memiliki kuasa. Tapi ketika orang itu, Yesua berkata bangun, tapi dia tidak mau bangun, bisa sembuh nggak? Nggak bisa, saudara-saudara. Afirmasi itu mesti harus ditanggapi dengan baik. Kemudian saudara yang mengalami rasa takut, perlu juga afirmasi. Nah sekarang, afirmasi itu dibutuhkan kesatuan dari diri kita sendiri. Tanpa kesatuan, visi tidak terwujud. Ini contoh yang paling gampang, saudara-saudara. Waktu Indonesia itu perang, setiap ketemu sama pejuang yang lain, dia selalu berkata, merdeka! Dia jawab, merdeka. Sudah merdeka belum? Belum, saudara-saudara. Tapi kok dia berani ngomong? Nah itu dia mencipta, saudara-saudara. Mencipta di alam supranatural. Kemudian, contoh-contoh afirmasi. Nah ini saya akan berikan sedikit contoh-contoh, nanti saudara bisa praktek sendiri dengan bahasa saudara sendiri. Amin. Ya, saudara bisa saja membuat sebuah tulisan begini. I have an abundance of energy. Saya memiliki energi yang berkelimpahan. Bisa nggak saudara ngomong gitu? Bisa. Ya. Kemudian ini, ingat, ini kehilat kita sekarang, saudara. Amin. Ya, jadi kalau saudara di luar atau berdoa atau bayangkan, ini kehilat kita, dan ini tidak lama lagi segera terrealisasi, saudara. Ya, aku memiliki kehilat tercantik dan terbesar di Indonesia. Kenapa saya berani berkata terbesar? Apa enggak ada gereja yang lebih besar dari kehilat kita? Ada. Tapi mereka belum masuk ke pola Ibrani. Ya. Jadi yang ada di pola Ibrani, saya akan klaim sayalah yang terbesar, saudara-saudara. Orang enggak suka, forget it. Ya, abaikan saja. Gitu. Tapi itu sebuah visi dan impian yang besar. Saudara juga bisa ngomong,
toko saya adalah toko paling laris di Magelang. Bisa enggak? Bisa. Ya. Jadi jangan kita takut untuk ngomong, saudara. Ingat, setan itu berusaha untuk menjebak kita dengan berkata apa? Ojo sombong, nanti sombong jatuh. Pakai bahasa rohani, kita langsung mengkeret, saudara. Oh ya, nggak boleh sombong ya. Ya udah wes, aku tak terserah nasib saja dah. Mau mati hari ini ya wes, miskin ya wes, nggak apa-apa, wes jalani sajalah. Tuhan bilang, goblok kamu. Ngerti, saudara? Jadi kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh itu mesti ngerti ya bahwa visi besar itu bukan cuma dibayangkan, tetapi diucapkan dengan situasi yang tepat. Ya. Kemudian, I'm chill every day. Saya setiap hari kurus, setiap hari kurus. Orang yang perutnya gelambreh kayak gini bisa jadi kayak gini, saudara. Ya, orang yang bunder kayak gini jadi kayak gini, saudara. Dia menggunakan kata afirmasi, I'm thinner every day. Ya. Kemudian, aku diwisuda lebih cepat. Bisa nggak, saudara? Bagi anak-anak yang sekolah, saudara ngomong seperti ini, itu alam semesta, sistemiknya Tuhan langsung mencarikan channel, tak. Saudara akan ditemukan dengan dosen yang baik, saudara akan ditemukan sesuatu kemudahan-kemudahan begitu, saudara. Sehingga apa yang diucapkan, aku diwisuda lebih cepat, bisa terjadi, saudara. Amin. Sekarang saya dapat menikmati salju di Eropa. Nah ini jadi kenyataan, saudara. Jangan sampai saudara bilang, oh itu Pak Lukas pakai gambar tempel loh ini. Kan ada, saudara, orang yang nyinyir sama saya, ya, ada orang yang nyinyir sama saya pasang foto kayak gini, orang bilang apa? Itu saljunya kan dari kapas katanya. Waduh, ampun dah, saya bilang, ya wes kapas ya ora popo kan gitu. Ya. Gitu. Nah kan, saudara yang hadir, siapapun engkau yang duduk di belakang, di depan, saudara adalah orang-orang terbaiknya Bapak Yahweh, dan engkau adalah orang yang ditetapkan untuk menjadi orang yang berkemenangan. Haleluya. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati.